Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Jisa yang seharusnya setiap hari berada di kantor untuk bekerja, tetapi berbeda cerita dengan hari ini. Jisa memilih untuk merawat sang ayah yang terbaring di rumah sakit dengan alat-alat medis yang sudah melekat di tubuh sang ayah sebagai alat bantu untuk bisa bertahan dari sakitnya. Pada saat Jisa sedang menangis dan melihat kondisi sang ayah memanggil sang anak dan menyampaikan sesuatu. Nak, waktu ayah mungkin tidak akan lama lagi. Ayah sudah menyiapkan harta warisannya untuk kamu dan untuk kakak-kakak kamu. Ayah harap setelah ini kalian tidak akan bertanya lagi tentang harta warisan. Enggak ya, ayah pasti bisa balik sama ini. Ayah jangan tinggalin Jisa. Cukup bunda dan harta ninggalin Jisa. Jisa yakin ayah pasti bisa balik sama ini ayah. Benar begitu keadaannya. Jisa sudah ditinggal dua orang yang dia cintai di hidupnya, yaitu sang bunda dan sang kakak pertamanya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun yang lalu. Tentunya tidak mudah baginya jika kali ini dia juga kehilangan sang ayah yang dia rawat setiap hari. Pada pagi hari ketika Jisa balik dari ruang tunggu ICU sehabis sarapan dari rumah sakit, tiba-tiba suster memanggilnya. Panggilan kepada keluarga Pak Ella, mohon masuk ke ICU sekarang juga. Iya saya dok. Ya. Benar saja, ayahnya sudah meninggalkan dia untuk selamanya. Suara sirena ambulans memenuhi jalan pulang ke rumah Jisa. Wanita itu sudah kehilangan 2 hidupnya yang sudah membesarkan dia hingga seperti ini. Lalu yang mengabari 2 saudari perempuannya yang tinggal di luar kota. Maafin Tasya ya. Gak bisa nemenin ayah dan rumah ayah udah bisa ketemu ke Arta dan Bunda. Jisa dan Hasya terus menangis, tetapi tidak dengan Flora yang tidak menggambarkan kesedihan di wajahnya. Lebih banget sih. Keesokan harinya, Flora mendatangi Jisa dengan tergesa-gesa yang membuat Jisa terkejut dengan perkataannya. Dek, kapan nih kita bahas warisan? Jangan lama-lama ya, gue udah gak sabar doyan duit. Kak, kok kakak tega sih? Ayah baru aja meninggal, ninggalin kita semua. Kakak udah bahas warisan aja. Gak mau tahu deh gue, pokoknya besok harus dibahas biar cepet 2 hari lagi gue mau pergi ke Jepang, malas lama-lama di sini. Coba ngomong dulu. Emang kakak gak punya hati. Yaudah deh, jangan lama-lama ya, pokoknya besok harus dibahas. Lalu Flora meninggalkan Jisa. Air mata menetes membasahi pipinya. Ia tidak menyangka kakaknya seperti itu, tetapi apa boleh buat, ia harus menuruti omongan sang kakak. Keesokan harinya, Jisa mengumpulkan anggota keluarganya mulai dari istri Kak Arta, Kak Hasya, dan Kak Flora untuk membahas harta warisan ayahnya. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas harta warisan. Ayah berpesan jika ayah sudah tiada, harta warisan ini harus langsung dibagi. Gini aja deh, gue mau bagian dulu 50%-nya ya. Kan gue anak kedua, terus saya juga sayangnya sama gue. Apaan sih kak? Kayak gitu nggak ada namanya. Semua harus dibagi rata. Halah, banyak omong lo deh. Pokoknya gue mau bagian dulu 50%-nya ya. Lusa gue mau langsung jalan-jalan ke Jepang sama pacar gue. Kakak apa-apaan sih kak? Ayah baru meninggal loh. Kakak udah mau bahas warisan aja. Lo gak terima ha? Bilang aja, biar gue yang bagi warisannya, biar cepet selesai. Iya Mbak Flora, belum saatnya kita bahas warisan. Kan bisa nanti-nanti untuk bahas warisannya saat suasana sudah tenang. Banyak ngomong banget sih kalian, ini gak akan selesai bahas warisannya. Udah deh, sekarang serahin aja semua hartanya, nunggu kalian mah kelamaan. Terjadi perdebatan antara Hasya dan Flora. Kak, udah cukup. Kita jangan berantem kayak gini. Ayah juga udah berpesan kalau kita nggak boleh berantem karena warisan doang. Pokoknya kita bahas dengan kepala dingin dan kita bicarain sama-sama. Jadi kita mendingan gara-gara gak ada yang ngerti,
kita bahas warisannya menurut ajaran agama Islam dan kita mendatangkan orang yang bisa ngerti tentang ini. Aduh, ribet banget sih pakai ajaran Islam segala. Bagi aja kali, nggak usah datengin orang segala. Kak, kita sama-sama gak ngerti cara ngebagi warisan yang benar gimana. Apalagi hal ini bisa membuat kita jadi marahan kayak gini. Lebih baik kita datengin orang yang memang benar bisa dan ngerti gimana cara bagi warisan. Mbak Jisa, sepertinya sepupu Mas Arta adalah ustazah. Namanya Mbak Nerisa. Saya pernah datang ke pengajiannya dan mungkin Mbak Nerisa bisa membantu membahas warisan dalam agama Islam dan gak salah-salah juga. Oh iya Mbak, saya baru ingat ya kalau Kak Nerisa adalah ustazah. Mungkin saya coba telepon dulu, siapa tahu dia bisa bantu kita. Lalu Jisa menelpon Ustazah Nerisa dan menjelaskan peristiwa yang terjadi mengenai harta warisan yang akan dibagikan. Lalu Ustazah Nerisa bisa membantu mereka dan memutuskan untuk datang ke rumah Jisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Nek. Salam. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kami baik Nes, maaf merepotkan kamu untuk datang ke sini. Kami meminta pencerahan agar masalah warisan ini cepat terselesaikan dengan mengenai agama Islam yang baik dan benar bagaimana. Misi Ibu mau minum apa? Oh ya Mbak, teh manis aja Mbak. Boleh sebentar ya Bu, saya siapkan Terima sebentar. kasih Mbak. Permisi Ibu, ini minumnya. Oh ya Mbak, terima kasih. Baik, saya jelaskan ya. Jika pewaris memiliki anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan 1/3 dan anak laki-lakinya mendapatkan 1/8. Jika Om Elo mempunyai 3 anak perempuan, masing-masing mendapatkan 1/3. Sedangkan anak laki-lakinya mendapatkan 1/8. Oh, seperti itu ya Nes. Tapi Kak Arta kan sudah meninggal. Itu bagaimana Nes pembagiannya? Kalau seperti itu, jika Arta sudah meninggal, maka warisannya akan diturunkan ke anaknya, tetapi tetap dapat 1/8. Duh, dikit banget kok cuman segitu mah. Belanja gue sehari-hari juga nggak cukup. Biasalah, gue kan soalnya barang branded. Kalau cuman segitu, dapat berapa gue nya? Udah Kak, Kakak udah nggak bisa nentang lagi dan semuanya udah ada aturannya. Sekarang kita udah tahu aturannya kayak gimana dan perbandingannya dan bagian-bagiannya seperti apa. Sekarang kakak udah harus menerima dan kita semua harus udah menerima masing-masing bagian kita. Ayah juga nggak suka kalau kita berantem gara-gara warisan kayak begini aja. Yaudah deh, gue kasihan sama kalian semua. Untung duit gue lebih banyak dari kalian. Jadi nggak terlalu penting bagiannya buat gue. Setelah mendapat pencerahan dari Ustazah Nerisa, mereka pun sepakat untuk mendapat pembagian harta warisan sesuai dengan hukum agama Islam. Flora pun sudah damai dengan Hasya dari pertengkaran kecil yang terjadi sebelumnya, dan mereka sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Udah Kak, gue sudah perdebatin lagi. Baik Nes, terima kasih ya telah menyempatkan waktu untuk kesini. Akhirnya semua telah terselesaikan. Sama-sama, dengan senang hati saya bantu. Kebetulan saya juga ada acara di luar. Saya pamit izin ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Nes. Iya bisa. Udah Kak, sekarang kita udah tahu kan aturannya kayak gimana. Kita udah dengar penjelasan dari Ustazah Nerisa. Sekarang kita harus mengikuti aturan yang ada. Lebih baik kita damai, karena biar ayah tenang di dalam sana. Ya udah deh, gue minta kesepakatan aja. Gue minta maaf ya kalau tadi udah bikin hati kalian sakit dan ngerepotin kalian. Maafin gue ya deh, Mbak. Iya, nggak apa-apa Mbak. Kita semua paham kok Mbak Flora. Pasti sebelumnya ada keinginan mendapat bagian lebih besar. Tapi aturan tetaplah aturan. Ya udah, maafin kakak ya semuanya.